Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada ada perhiasan yang paling indah di muka bumi ini kecuali istri yang soleha. Perkataan ini bukanlah sekedar kutipan dari lagu semata, melainkan memang benar adanya. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan banyak hal mengenai kemuliaan seorang istri yang soleha, yang merupakan idaman seluruh lelaki yang beriman di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang artinya, wanita istri soleha adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa istri yang soleha ialah istri yang taat kepada suami dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, apakah hanya itu yang membuat seorang istri dinyatakan sebagai seorang istri yang soleha? Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini 33 ciri istri yang solehah baik menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, wanita dinikahi karena 4 hal, yakni karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini jelas bahwa yang diutamakan ialah seorang wanita yang taat beragama untuk dijadikan seorang istri. Karena wanita yang taat beragama, ia patuh dan tunduk kepada Allah Sang Khalik dan bertakwa kepadanya. Insya Allah tiada wanita yang bertakwa kepada Allah akan berlaku khianat kepada suaminya kelak. Karena wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah sadar akan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua, bisa membaca Al-Quran, mengaji. Sangat diutamakan bagi seorang wanita untuk bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Semakin baik lagi jika mampu menghafal ayat-ayat Allah tersebut. Tidak hanya itu, mengerti dan memahami serta mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran sangat baik untuk dilakukan, karena Al-Quran sendiri merupakan tuntunan hidup yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia. Membiasakan diri mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada anak ketika seorang wanita sedang hamil juga sangat baik untuk dilakukan, yang insya Allah mampu membantu merangsang perkembangan otak janin. Karena itu, istri yang solehah sangat diutamakan untuk bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga, berperilaku terpuji, akhlakul karimah. Seorang istri yang soleha tidak akan berbuat maksiat maupun lalai terhadap apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Senantiasa bersikap lemah lembut, bertutur kata yang baik dan terpuji, serta bersikap sopan dan santun terhadap suami. Itulah sebabnya mengapa Islam menganjurkan untuk memilih calon pendamping hidup sesuai syariat agama, karena wanita soleha adalah sebaik-baiknya perhiasan di dunia, terlebih untuk membangun rumah tangga dalam Islam yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, menjaga rahasia maupun aib suami. Istri yang soleha tidak akan pernah menceritakan atau membeberkan keburukan atau kekurangan suami, karena itu merupakan aib suami. Istri soleha juga tidak akan pernah menceritakan hubungan suami istri mereka kepada orang lain, sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan sebagai berikut. Asma binti Yazid radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ia pernah berada di sisi Rasulullah SAW ketika kaum lelaki dan wanita juga sedang duduk. Rasulullah SAW kemudian bertanya,
Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya saat berhubungan intim, dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya. Maka semua orang yang ada di sana diam, tidak menjawab. Kemudian Asma binti Yazid radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka para istri benar-benar melakukannya. Demikian pula mereka para suami." Rasulullah SAW pun bersabda, "Jangan lagi kalian lakukan, karena yang demikian itu seperti syaitan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan, kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, penuh kasih sayang selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya, di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, 'Aku tidak dapat tidur sebelum engkau rida.'" Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, melayani suami dengan baik. Tugas seorang istri ialah melayani suami, berkhidmat kepada suami seperti menyiapkan makan minumnya, tempat tidur, pakaian, dan yang semacamnya, termasuk melayani kebutuhan biologi suami. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tapi istrinya tidak mau melayaninya, lalu suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya hingga datang waktu pagi subuh. Putri Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW, dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Fatimah sangat patuh terhadap suami, bahkan kedua tangan beliau sampai lecet-lecet karena menggiling gandum. Kemudian ketika beliau datang ke tempat ayahandanya ingin meminta seorang pembantu, sang ayah pun memberikan nasihat berupa, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik daripada seorang pembantu? Apabila kalian ingin mendatangi tempat tidur kalian atau ingin berbaring, bacalah Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik daripada seorang pembantu." Hadis riwayat Bukhari. Melayani suami dengan baik termasuk ke dalam kewajiban istri terhadap suami. Oleh karenanya, apa saja yang istri lakukan untuk suami, untuk kebahagiaan dan kepuasan suami, merupakan ladang pahala bagi sang istri. Yang ketujuh, tidak pemarah. Dalam kehidupan berumah tangga selalu ada suka dan dukanya. Bahkan tidak jarang kesalahan kecil bisa memicu perdebatan antara suami istri. Demi mencegah hal demikian, salah satu ciri daripada istri salihah ialah tidak mudah marah, terutama atas perbuatan salah yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh suami. Sebab manusia memang tidak ada yang sempurna, pasti ada yang saja perbuatan salah yang dilakukannya. Sebagai istri hendaknya tidak mudah terpancing emosi serta tidak menghakimi suami atas kesalahan yang dibuatnya. Istri yang salihah akan bertutur kata lembut dan memaafkan perbuatan salah suami, kemudian memberitahukannya dengan baik-baik bahwa perbuatan suami itu adalah salah, sehingga suami bisa menahan diri dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dengan demikian, perselisihan pun bisa dihindari. Yang kedelapan, memperindah dan mempercantik diri untuk suami. Sungguh keliru jika seorang wanita berpikir bahwa ia hanya perlu bersolek atau mempercantik diri di hadapan orang lain, sementara di hadapan suami hanya berpenampilan seadanya. Bahkan ada yang berpikir tidak perlu merias diri jika di hadapan suami sendiri, padahal justru di hadapan suamilah seharusnya seorang istri membaguskan penampilannya, karena memang suami adalah mahramnya dan halal untuk melihat dirinya. Sedangkan jika di hadapan khalayak ramai, seorang wanita diwajibkan untuk menutupi auratnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri solehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si istri ini akan menjaga dirinya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, bersegera ketika melayani suami.
Wajib bagi istri untuk memenuhi kebutuhan biologis atau hasrat suami ketika diminta, terkecuali dalam keadaan atau alasan tertentu yang tidak memungkinkan untuk istri memenuhi sesuai syar'i, maka seorang istri yang saleh akan bersegera untuk memenuhi permintaan suami tersebut, sebab ia tahu bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak enggan, melainkan yang dilangi murka terhadapnya hingga sang suami rida padanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, menjaga harga diri dan kehormatan dengan sebaik-baiknya. Istri yang solehah pasti menjaga diri dan kehormatannya dengan baik, terutama ketika ia tidak sedang bersama suaminya. Kesalahan besar bagi seorang istri yang berhubungan intim kecuali dengan suaminya karena zina merupakan dosa besar yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mengikuti Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 12. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 tali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepadanya dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2-3. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 3 jenis orang yang Allah tidak akan mengajak berbicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih: orang yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, bagaimana pandangan kalian tentang zina? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka ia haram sampai hari kiamat. Beliau bersabda, sekiranya seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, perhatian kepada suami. Tidak hanya perempuan yang ingin selalu diperhatikan, tetapi lelaki pun juga sama. Sebagai seorang istri, maka istri yang salihah tidak akan egois menempatkan dirinya saja yang ingin selalu dimanja oleh suami, melainkan ia sadar bahwa suami pun perlu untuk selalu diperhatikan, diperlakukan dengan baik. Perhatian bisa ditunjukkan dengan cara istri selalu sikap memenuhi kebutuhan suami, bahkan hanya dengan sebuah senyuman ketika menyambut suami pulang bekerja pun sudah termasuk perhatian kepadanya. Yang ke-12, pandai bersyukur terhadap kebaikan suami. Apapun yang diberikan suami asalkan itu halal adanya, maka seorang istri harus pandai bersyukur atas apa-apa yang telah diberikan kepadanya. Istri yang salehah tidak akan mengabaikan kebaikan yang diberikan suaminya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka mengkufuri suami dan mengkufuri tidak mensyukuri kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka istri setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak berkenan baginya, niscaya dia berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-13, menyenangkan hati suami. Sebagai istri tiada yang lebih baik dibandingkan melihat suami yang tersenyum ikhlas dan senang melihat kita. Oleh sebab itu, penting bagi seorang istri untuk selalu berusaha menyenangkan hati suami, karena ini juga merupakan salah satu ciri istri yang solehah.
Yang ke-14, melegakan hati suami. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bagi seorang mukmin laki-laki sesudah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya selain istri yang salehah, yaitu taat bila diperintah, melegakan bila dilihat, reba bila diberi yang sedikit, dan menjaga kehormatan diri dan suaminya ketika suaminya pergi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-15, memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 macam keberuntungan bagi seorang lelaki, yaitu pertama, mempunyai istri yang salehah, kalau kamu lihat melegakan, dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah, dapat dipercaya, serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu. Hadis riwayat Hakim. Yang ke-16, dapat memberikan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di antara tanda kekuasaannya yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamu sendiri, agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya. Sungguh di dalam hatinya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Disinilah diperlukannya sifat saling terbuka serta selalu menempatkan diri sebagai seorang yang bisa diandalkan, sekaligus bisa menjadi tempat sandaran bagi suami, baik dalam suka maupun duka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Yang ke-17, tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Tidak dibenarkan kepada seorang istri keluar dari rumahnya kecuali ada izin suami dan dengan tujuan yang jelas serta untuk kebaikan. Maka janganlah ketika menjadi seorang istri justru pergi keluyuran keluar rumah, terlebih ketika suami tidak ada, hanya untuk mengobrol dengan tetangga yang ujung-ujungnya bisa berubah menjadi menggibah bahkan fitnah. Istri yang solehah tahu dan sadar akan kewajibannya untuk menjaga diri, sehingga ia tidak akan pergi dari rumah jika tidak memiliki keperluan dan tanpa izin suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri jika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang ke-18, tidak bercemburu. Cemburu dimulai dari rasa curiga karena tingkat kepercayaan yang sedikit. Seorang istri terkadang merasa khawatir tentang apa yang dilakukan oleh suaminya ketika suami sedang bekerja atau ketika mereka tidak bersama. Maka istri yang soleh akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suaminya selalu dalam lindungannya serta dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan membuat fitnah. Istri salehah tidak akan mencurigai suami ini, itu bahkan sampai menuduhnya, yang akhirnya akan berujung pada pertikaian yang sebenarnya tidak perlu. Yang ke-19, tidak malas. Tidak ada istri salehah yang bersifat pemalas, baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan pribadinya sendiri. Sebagai seorang istri, ia sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak akan bermalas-malasan, sedangkan ia tahu bahwa suami bekerja untuk memenuhi nafkah mereka. Istri yang salehah rajin melakukan pekerjaan apapun, tidak terkecuali soal mengurus rumah seperti mencuci piring atau mengepel. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk menyenangkan suami. Istri yang rajin pasti akan disayang suami juga. Yang ke-20, tidak menyibukkan diri sendiri saat bersama suami. Terutama ketika di rumah, istri solehah tidak akan membuat atau mengerjakan pekerjaan yang menjadikan dirinya nampak sibuk ketika bersama suami. Akibatnya suami tidak dapat bermanja-manja dengannya. Termasuk dalam hal ini ialah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sekalipun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya tidak sedang bepergian, kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-21, menjaga kehormatan harta suami. Istri yang solehah senantiasa menjaga kehormatan dan kebaikan rumah tangganya, baik saat suami ada maupun sedang bepergian. Istri yang solehah juga tidak akan tamak dengan menghambur-hamburkan harta pemberian suami, melainkan menjaganya dengan baik serta dibelanjakan dengan cara yang baik pula. Yang ke-22, tidak membantah ucapan suami. Seorang istri yang tidak benar apabila membantah perkataan suaminya, terkecuali jika yang dikatakan suami adalah salah. Meski salah pun, sebagai istri harus berbicara dan menasihati dengan lemah lembut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu. Disinilah pentingnya
manajemen emosi, dan komunikasi. Karena pria kadang cenderung lebih temperamen sebab lebih banyak mengandalkan logika dibandingkan perasaan, terutama ketika sedang terlibat perbedaan pendapat dengan istri. Perempuan justru sebaliknya, lebih mempertimbangkan perasaan dibandingkan kenyataannya, sehingga diharapkan seorang istri mampu menenangkan suaminya apabila ia sedang marah dan tidak membantah atau mengacuhkannya. Yang ke-23, cerdas. Istri solehah ialah istri yang cerdas, bukan sekadar pintar, sebab cerdas berarti seorang istri memiliki inteligensi yang baik dan berbanding lurus dengan kecerdasan emosional. Istri yang cerdas inilah yang menjadi dambaan daripada setiap pria, sebab dari istri solehah yang cerdaslah mampu dihasilkan keturunan yang cerdas pula. Karena wanita yang cerdas insya Allah dapat memberikan pendidikan dan menjadi panutan yang baik bagi anak-anak kelak. Yang ke-24, tidak menimpahkan tanggung jawab pada suami. Istri yang solehah telah mengetahui apa-apa saja yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami. Termasuk dalam kewajiban istri ialah memenuhi segala kebutuhan suami seperti menyediakan makan dan merawat anak. Jangan sampai pekerjaan tersebut justru dilimpahkan kepada suami sampai ada sebutan suami rumah tangga. Istri solehah tidak akan pernah membiarkan suaminya mengerjakan pekerjaan rumah yang memang sewajarnya adalah tugas istri. Ini juga agar tidak membebani suami yang telah memiliki kewajibannya sendiri, yakni untuk menafkahi keluarga. Yang ke-25, tidak mengizinkan sembarang orang masuk ke dalam rumah. Istri yang solehah tidak akan pernah sembarangan mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah, apalagi orang asing dan berlawan jenis yang bukan mahramnya. Hendaknya meminta izin kepada suami, terutama ketika suami sedang tidak berada di rumah. Hal ini semata-mata untuk menghindari terjadinya fitnah maupun hal-hal yang tidak diinginkan, serta untuk menjaga harga diri dan kehormatan istri sendiri, singkatnya demi kebaikan istri dan keluarga juga. Yang ke-26, menghormati mertua maupun keluarga suami. Mertua ialah ibu dari suami, yang dengan kata lain sebagaimanapun jadinya, seorang suami tetaplah seorang anak yang harus berbakti kepada ibunya, sama saja halnya dengan istri yang sekalipun tanggung jawabnya telah ada pada suami, ia tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Namun bedanya tanggung jawab suami sebagai anak tetap sama sekalipun ia telah memiliki istri. Oleh sebab itu, istri yang solehah tidak akan pernah merasa cemburu jika suaminya banyak memerhatikan ibunya. Justru istri solehah akan bangga karena suaminya sangat berbakti kepada ibunya. Istri solehah juga tidak akan berkeras hati maupun emosi terhadap ibu mertua yang terkadang ada yang memiliki sikap tidak mengenakan, misalnya suka mengatur ini itu. Istri solehah akan mengalah namun tetap bersikap baik serta berusaha mengambil hati sang ibu mertua. Yang ke-27, bersegera meminta maaf. Sebagaimana manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf, seorang istri yang solehah sekalipun pasti tidak akan luput dari dosa. Maka ketika merasa telah melakukan hal yang salah, bersegeralah meminta maaf kepada suami dan tidak pernah menunda-nundanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita yang kalian penduduk surga, yaitu wanita yang penyayang kepada suaminya, yang subur, yang selalu memberikan manfaat kepada suaminya, yang jika suaminya marah maka ia pun mendatangi suaminya lantas meletakkan tangannya di tangan suaminya seraya berkata, aku tidak bisa tentram tidur hingga engkau ridha kepadaku." Yang ke-28, bersedia diajak salat malam. Nabi besar Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila seorang lelaki suami membangunkan istrinya di waktu malam hingga keduanya mengerjakan salat atau salat 2 rakaat semuanya, maka keduanya dicatat termasuk golongan laki-laki dan perempuan yang berzikir. Hadis riwayat Abu Daud. Ibadah salat malam merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat mulia. Maka ketika seorang suami mengajak istrinya yang tengah terlelap tidur untuk bangun mengerjakan salat sunnah di tengah malam, sesungguhnya wanita yang mendapat suami demikian adalah sangat beruntung. Istri yang baik pun tidak akan menolak ajakan suaminya tersebut, bahkan sebaliknya. Bila perlu, istrilah yang mengajak suami untuk melakukan ibadah salat malam tersebut, yang artinya bersama-sama mengajak dalam kebaikan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, semoga Allah merahmati seorang lelaki suami yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan salat dan ia membangunkan istrinya hingga istrinya pun salat. Bila istrinya enggan, ia percikkan air ke wajahnya
Dan semoga Allah merahmati seorang wanita istri yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan salat, dan ia membangunkan suaminya hingga suaminya pun salat. Bila suaminya enggan, ia percikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-29, tidak menunjukkan wajah sedih. Istri yang solehah tidak akan menunjukkan raut wajah sedihnya di hadapan suami, terlebih ketika suami sedang bergembira. Juga tidak akan berlaku sebaliknya, yakni ketika suami sedang bersedih, istri justru menunjukkan wajah gembira. Senantiasa, istri yang solehah tahu di mana dan bagaimana ia harus menempatkan diri di hadapan suaminya agar suami senang dan merasa lega, serta tidak membuat suami merasa terbebani. Karena istri yang solehah akan berusaha memahami dan memaklumi sikap dan sifat suaminya. Yang ke-30, mencium tangan suami. Mencium tangan, menyalami tangan suami ketika ia berangkat maupun kembali dari bekerja atau bepergian merupakan salah satu wujud dari sikap taat dan patuh terhadap suami. Yang ke-31, tidak meninggikan suara di hadapan suami. Beberapa orang mungkin ada yang terbiasa atau pada dasarnya memang memiliki suara yang cukup tinggi, bahkan ketika berbicara pun ia akan terlihat seperti berderiak. Namun, itu bukan menjadi alasan untuk tidak bersikap lembut di hadapan suami, sebab istri yang salehah akan berusaha sebisa mungkin bertutur kata yang lembut serta tidak meninggikan suaranya, terutama di hadapan suami. Yang ke-32, wangi. Tubuh yang bersih dan wangi tidak hanya untuk menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga agar suami senantiasa tertarik dan senang ketika memandang dan berada dekat dengan istrinya. Maka, istri yang solehah akan memerhatikan hal-hal kecil tersebut seperti wewangian apa yang kiranya suaminya suka, maka akan ia pakai agar suaminya senang. Istri solehah tidak akan membiarkan suaminya sampai menghirup aroma yang tidak menyenangkan dari tubuhnya. Yang ke-33, tidak menceritakan tentang lelaki maupun wanita lain. Menceritakan seseorang, terutama yang merupakan lawan jenis, di hadapan suami sebaiknya tidak dilakukan, terkecuali untuk mengambil hikmah dan kebaikan, misalnya dari seorang tokoh agama maupun pemuka masyarakat yang adil bijaksana, agar diri maupun suami bisa bersama-sama mengambil contoh yang baik. Termasuk dalam menceritakan kecantikan wanita-wanita lain yang sekalipun adalah teman sendiri, karena ditakutkan suami justru akan terbayang-bayang akan sosok wanita yang diceritakan tersebut. Karenanya, istri salehah harus bisa memilah dengan baik mana yang sebaiknya dibicarakan dengan suami, mana yang tidak. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Yang terpenting dari ciri-ciri seorang istri salehah ialah ia melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan berbuat baik dan taat pada suami karena ada maunya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.